Nah, setelah pada video sebelumnya kita mempelajari mengenai deret bilangan, maka pada video kali ini kita akan membahas salah satu cabang dari deret bilangan, yaitu deret aritmetika. Nah, apa itu deret aritmetika? Di sini deret aritmetika adalah sebuah barisan aritmetika yang tiap sukunya dijumlahkan satu dengan yang lainnya. Jadi secara umum deret aritmetika itu kurang lebih sama dengan barisan aritmetika. Tetapi untuk deret aritmetika, suku-sukunya itu dijumlahkan. Jadi agar kalian lebih memahami deret aritmetika, wajib hukumnya bagi kalian untuk mengetahui atau memahami dulu apa itu barisan aritmetika. Karena tanpa kalian memahami barisan aritmetika, kalian kemungkinan akan kesulitan untuk memahami deret aritmetika. Nah, bagi siapa saja yang belum memahami mengenai barisan aritmetika, silahkan dibuka lagi videonya pada video pertemuan sebelumnya mengenai barisan aritmetika. Nah, untuk lebih memahami apa itu deret aritmetika, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Jadi ada sebuah barisan atau deret di sini ya. Deret aritmetika. Kalian disuruh menentukan nilai dari deret ketiga atau S3, deret keempat atau S4, deret kelima atau S5. Nah, di sini deretnya seperti ini. Nah, pada dasarnya ini adalah sebenarnya adalah barisan aritmetika. Bedanya apa? Kalau pada barisan aritmetika di sini dipisahkan, setiap angkanya itu dipisahkan oleh koma. Tapi pada deret aritmetika setiap angka di sini dipisahkan oleh lambang penjumlahan. Nah, tetapi dari deret aritmetika dan barisan aritmetika ada satu yang sama, yaitu bahwa pada barisan maupun deret setiap sukunya itu selisihnya selalu sama. Nah, selisih yang sama ini dinamakan beda. Nah, kita cek dulu untuk soal nomor 1 ini selisihnya atau sama atau tidak, agar kita bisa memastikan benar-benar bahwa ini adalah deret aritmetika. Nah, kita cek. Suku pertama di sini 2, suku kedua adalah 4. Nah, selisih dari suku pertama ke suku kedua adalah plus 2 ya. Dari 2 ke 4 itu kan ditambah 2. Nah, dari suku kedua yaitu 4 ke suku ketiga yaitu 6 juga ditambahkan 2. Nah, dari suku ketiga ke suku keempat juga, dari 6 ke 8 juga ditambahkan 2. Sehingga bisa dilihat di sini bahwa selisihnya selalu sama dari setiap suku yang berdekatan. Nah, dapat dipastikan bahwa ini adalah deret aritmetika. Nah, selisih yang sama itu kemarin sudah kita bahas adalah nama lainnya adalah beda atau singkat dengan B kecil, yaitu di sini kebetulan B-nya adalah 2. Nah, kita sudah dapat memastikan bahwa deret di sini adalah deret aritmetika. Sekarang kita jawab satu persatu soalnya. Yang ditanyakan pertama adalah deret ketiga atau S3. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan, sudah kita bahas. Rumus dari deret ketiga itu adalah suku pertama atau U1 ditambah suku kedua atau U2 ditambah suku ketiga. Nah, suku pertamanya berapa pada deret ini? Suku pertamanya adalah 2. Tulis 2. Ditambah suku keduanya 4. Ditambah suku ketiganya 6. Sehingga jadilah di sini 2 ditambah 4 ditambah 6. 2 tambah 4 6. 6 tambah 6 12. Jadi atau deret ketiga adalah 12. Sekarang deret keempat. Deret keempat itu bisa dicari dengan menjumlahkan suku 1 tambah suku kedua tambah suku ketiga tambah suku keempat. Bisa juga cara cepat dengan memanfaatkan deret ketiga atau S3. Caranya gimana? Ya tulis S3 ditambah U4. Ini kan rumus yang pada video sebelumnya kita bahas. Nah, ini S3-nya di sini sudah kita cari yaitu 12. U4 atau suku keempatnya adalah ya 8. Sehingga 12 tambah 8 adalah 20. Sehingga deret keempat atau S4 adalah 20. Sekarang kita mencari deret kelima atau S5. Nah, rumusnya kita manfaatkan saja S4. Tinggal tulis S4 ditambah U5. Nah, S4-nya berapa? 20. U5-nya berapa? Nah, kita cek di sini. Oh, di sini ternyata
cuma sampai suku ke-4, tidak sampai suku ke-5 atau 5. Tapi karena ini adalah deret aritmetika, kita bisa memprediksi ya suku selanjutnya. Dengan apa? Dengan cek polanya, ditambahkan 2, maka ke suku selanjutnya pun ditambahkan 2 ya. Tambahkan 2 sehingga 8 tambah 2 ini 10. Maka suku kelimanya adalah 10. Tulis di sini 10. Sehingga deret kelima atau S5 adalah 20 tambah 10 sama dengan benar ya 30. Nah, itu dia mengenai pengertian dan juga contoh dari deret aritmetika. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu rumus suku ke N atau disingkat SN dari sebuah deret aritmetika. Nah, sebelum masuk ke rumusnya, Pak Guru di sini akan menjelaskan dulu kenapa sih kalian butuh menggunakan rumus SN di sini. Jadi seperti ini ilustrasinya ya. Tadi kita sudah membahas cara mencari nilai dari deret. Kebetulan yang ditanyakan S3, S4, dan S5 masih mudah. Kenapa? Karena suku-sukunya ada di sini. Kita tinggal menjumlahkan. S3 kan suku 1 tambah suku 2 tambah suku ketiga. Ada semua sukunya di sini, tinggal jumlahkan. Tapi ketika sebuah soal menanyakan misalkan suku ke-50, berapakah suku ke-50? Kalian akan kesulitan karena kalian harus mencari satu persatu sukunya dulu sampai suku ke-50, lalu dijumlahkan sehingga didapatlah deret ke-50. Nah, untuk itulah kita membutuhkan rumus suku ke N, karena dengan rumus suku ke N atau rumus deret ke N, maaf ya, rumus suku ke N dari deret aritmetika, kalian bisa menentukan suku ke berapapun atau deret ke berapapun dari sebuah deret aritmetika. Nah, bunyi rumusnya ada 2 di sini. Ada yang pendek dan ada yang panjang. Tergantung nanti kalian sukanya pakai yang mana, terserah, sama saja. Nah, untuk yang pendek di sini yang kalian butuhkan itu adalah bunyi rumusnya adalah SN sama dengan setengah N dikali U1 plus UN. Untuk rumus kedua yang agak sedikit panjang adalah SN sama dengan setengah N dikali 2U1 ditambah N-1 B. B di sini beda ya. Jadi U1 di sini adalah suku pertama, UN itu adalah suku ke N atau suku yang akan kita cari nanti deretnya ke berapa, dan juga untuk rumus kedua dibutuhkan beda. Nah, untuk memahami kedua rumus ini kita akan mengerjakan contoh soal di bawah. Ada 2 buah soal ya yang ditanyakan, yang dituliskan di sini yang sudah saya buat. Yang pertama, kalian disuruh menentukan nilai dari deret ke-16 atau S16 dari deret bilangan di bawah ini. Yang kedua, kalian disuruh mencari deret ke-11 atau suku atau S11 ya dari deret bilangan di bawah ini. Nah, kita jawab dulu yang pertama. Kita jawab dulu yang pertama di sini ya. Kita tulis lagi deretnya, berarti suku pertama 3 ditambahkan 8 ditambahkan 13 ditambahkan 18 dan seterusnya. Nah, kalau pakai cara manual ya, kalau pakai cara manual kan kalian disuruh mencari S16, itu berarti kalian harus mencari sampai suku ke-16. Setelah didapat sampai suku ke-16, kalian harus menjumlahkan satu-satu. 3 tambah 8 tambah 13 tambah 18 terus sampai nanti sampai suku ke-16. Tetapi karena kita punya rumus suku ke N dari deret aritmetika, kita tinggal manfaatkan saja. Misalkan kita mau memanfaatkan pakai rumus yang pertama. Nah, untuk menggunakan rumus yang pertama, kalian harus tahu dulu itu U1 dan UN-nya dulu ya. U1 atau suku pertama gampang, tinggal lihat di atas. U1-nya atau suku pertamanya 3. Nah, lalu disuruh mencari UN. Ya, sebelum masuk mencari deret ke-16, kita harus tahu dulu suku pertama dan juga UN-nya. UN di sini karena yang ditanyakan S16, maka UN-nya juga U16. Nah, bagaimana cara mencari U16? Ingat lagi rumus suku ke N barisan aritmetika kemarin. Bagaimana rumusnya? Rumusnya itu adalah
U1 plus N min 1 kali beda. Nah, UN-nya ini kan diganti ke 16. Jadi U16 sama dengan U1-nya 3. Tambah N-nya kan diganti 16, maka N di sini pun diganti 16 dikurang 1, bedanya berapa? Nah, bedanya kita cek. Dari 3 ke 8 selisihnya berapa? Ya, selisihnya 5. Dari 8 ke 13 juga selisihnya 5. Dari 13 ke 18 juga selisihnya 5. Sehingga didapat B-nya adalah 5. Nah, U16 kita bisa cari 3 plus 16 dikurangi 1, 15. Ini kurung itu artinya kali ya. 15 kali 5. Nah, dari penjumlahan dan perkalian di sini ya, yang lebih kuat mana yang lebih dahulu harus dikerjakan? Ya benar, yang harus dikerjakan dahulu adalah perkalian. Sehingga kita kalikan dulu. 15 dikali 5 berapa? Hasilnya 75. Sehingga U16 adalah 3 tambah 75 adalah 78. Nah, ini belum jawabannya, ini baru suku ke-16, bukan deret ke-16 atau S16. Nah, untuk mencari deret ke-16 atau S16, kita tulis lagi aja rumusnya ya. S16 atau SN dulu ya rumusnya ya. SN sama dengan setengah N kurung buka U1 ditambah UN kurung tutup. Nah, SN-nya yang ditanyakan S16. Maka N-nya ini diganti S16 sama dengan setengah. N di sini pun diganti 16 dikali 16 dikali kurung buka U1-nya tadi adalah 3. Ya. UN-nya ini kan berarti N-nya diganti 16. U16. Nah, sehingga S16 sama dengan setengah kali 16, artinya 16 bagi 2 ya. 16 bagi 2 adalah 8 dikali 3 tambah U16. Berapa U16? Nah, ini U16 sudah kita cari, nilainya 78. Nah, kalau ada perkalian penjumlahan operasi seperti ini, yang kita dahulukan yang seperti apa? Yang didahulukan adalah yang operasi di dalam kurung, walaupun operasinya penjumlahan. Bagaimana caranya? Berarti 8 dikali 3 tambah 78 sama dengan 81. 8 kali 81 sama dengan 168. Ini untuk jawaban nomor 1 yang ditanyakan adalah S atau deret sampai ke 16 adalah 168. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua kita tulis lagi saja deretnya 53 ditambah 50 ditambah 47 ditambah 44 tambah dan seterusnya. Yang ditanyakan di sini adalah S11 atau deret ke-11 berapa. Nah, sama seperti nomor 1 di atas, yang kita butuhkan itu yang pertama adalah nilai dari U1. U1-nya berapa di sini? Nah, U1 adalah suku ke-1 yaitu 53. Lalu juga diperlukan nilai dari UN. Nah, N yang dicari di sini adalah N-nya itu 11. Sehingga ini adalah yang dicari adalah U11. Kita pakai rumus mencari UN kemarin ya pada pertemuan sebelumnya. UN sama dengan U1 plus N min 1B. Nah, UN karena N-nya adalah 11, ganti saja di sini U11 sama dengan U1-nya 53 ditambah N-nya diganti 11 dikurangi 1 dikali beda. Nah, untuk mencari bedanya kita lihat deretnya dari 53 ke 50 itu selisihnya berapa? Ya, minus 3. Dari 50 ke 40 juga sama, minus 3. Dari 47 ke 44 juga sama, minus 3. Sehingga beda di sini adalah minus 3. Nah, setelah itu kita kerjakan 53 ditulis lagi ditambah 11 dikurangi 1 10 dikali minus 3. Nah, setelah itu kita kalikan dulu ya ini ya, karena penjumlahan dan perkalian
yang harus didahulukan adalah perkalian. Jadi 53 di 10 dikali min 3. Bagaimana ada yang kalau kalian ingat bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif, hasilnya pasti bilangan negatif. Nah, 10 dikali 3 ini pasti 30, sehingga nilai dari suku ke-11 atau U11 adalah 53 dikurangi 30, yaitu 23. Ini belum selesai, kita baru mencari U11, padahal yang ditanyakan di soal adalah S11 ya. Bagaimana cara mencari S11? Kita tulis saja rumus dari SN-nya dulu aja ya. SN sama dengan setengah, pakai rumus yang pertama ya, setengah N dikali U1 ditambah UN. Nah, SN-nya ini kan yang ditanya adalah S11, sehingga N-nya ini diganti angka 11. Nah, N yang di 11 ini pun diganti angka 11 ya. Ini kali 11, ini juga kali ya, kali U1-nya berapa tambah UN-nya juga U11 ya. Nah, S11 sama dengan setengah kali 11 itu kan berarti 1 kali 11 11 per 2 dikali U1-nya di sini berapa? U1-nya 53. Nah, ditambah U11. U11 berapa? 23. Nah, di sini 11 per 2 dikali 53 tambah 23 adalah 76. Nah, setelah itu 11 kali 76 836 per 2 nya jangan lupa. Nah, 836 per 2 atau dibagi 2 hasilnya 418. Itu dia.